Jadi ketika kita mendengar kata automation, um, itu bukan automation yang seperti ini, teman-teman. Bukan yang sifatnya kayak robot, ini benar-benar ada robotnya. Di manufaktur biasanya, robot-robot punya lengan-lengan robot yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan fisik kita, robot yang ada di manufaktur. Bukan itu, melainkan adalah hal yang sebelah kanan gitu ya. Tadi sudah sempat disebutkan computer based, AI, terus apa lagi? Digitalisasi, digitize gitu kan. Nah, automation yang automation yang seperti ini yang nanti menjadi konteks bahasan kita. Jadi automationnya bukan automation yang seperti robot secara fisik, namun mengotomatkan automation ini diaplikasikan pada knowledge worker. Knowledge worker itu definisinya luas sekali ya. Namun pada bahasan ini, biar kita sepemahaman dulu, yang dimaksud dengan knowledge worker ini adalah mereka yang ada di dalam organisasi yang meluangkan sebagian besar waktunya itu ada di ranah atau di domain digital. Dan hampir dari kita semua yang ada di sini, ini berada di ranah itu. Kita berada di ranah domain digital. Dari aktivitas spreadsheet, Word, kemudian intinya semua yang ada yang berinteraksi dengan komputer itu ya yang kita maksud dengan knowledge worker. Dan mostly ada 3 hal yang yang dilakukan oleh si knowledge worker ini. Yang pertama adalah mereka mengeksekusi suatu task atau menjalankan suatu proses di dalamnya, berinteraksi dengan media-media digital seperti komputer. Dari input data, misalnya kayak mendaftarkan customer baru, terus kemudian dari customer ini di-requestkan ke atasannya, klik submit request untuk approval, agar customernya di-approve. Terus kemudian setelah customernya di-approve, mereka input data transaksi untuk customer tersebut. Input data transaksi, terus kemudian meneruskan data transaksi itu ke dalam sistem untuk di-approve lagi gitu kan. Ada suatu workflow dijalankan. Kemudian menjalankan proses settlement untuk transaksi tersebut dan sebagainya. Jadi proses-proses dari input data, mengolah data, kemudian generate report, interaksi dengan sistem yang lain. Nah, seperti itu. Yang kedua, aktivitas yang kedua yang biasa dilakukan oleh knowledge worker ini, yang kita maksud di dalam sesi ini, dari ekstrak data, olah data, menjadikannya report, kemudian dilakukan analisa. Dan dari analisa itu, mereka akan menentukan sebuah pilihan atau decision making yang ultimately itu akan menentukan aksi apa sih yang perlu dilakukan dan bagaimana. Misalnya, dari data-data yang sudah ada reportnya, terus kemudian dilakukan analisa untuk menentukan decision, iya apa enggak ya, kita harus menyasar misalnya youth market atau market milenial. Di area mana sih yang perlu kita dalami atau kita penetrate, produk apa yang cocok dijual di sana. Nah, dari situ si knowledge worker ini dia akan melakukan analisa seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu adalah aktivitas-aktivitas yang sebagian besar waktunya mereka luangkan untuk melakukan problem solving issue, firefighting. Apakah isu itu terkait dengan back office, supplier atau provider, ataupun terkait dengan core bisnisnya, ataupun isu-isu terkait dengan front office seperti isu terkait marketing, sales, services ke customer. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini nih, gambaran ini nih yang aktivitas inilah yang dilakukan oleh knowledge worker, dan semoga ini memberikan gambaran apa sih yang dimaksud knowledge worker di dalam sesi ini. Dan para pekerja ini dalam day-to-day activity-nya, mereka itu perlu mengakses suatu sistem, login ke sistem, ke berbagai sistem yang berbeda untuk nantinya mampu membuat suatu keputusan untuk gathering data, mengolah data, merepresentasikan data, menganalisa data, dan muncullah keputusan itu. Dan banyak sekali data yang perlu diakses untuk mampu membuat keputusan, dan seringkali hal itu memakan banyak waktu, teman-teman. Dan kadangkala juga keputusan yang diambil itu pun juga bersifat subjektif gitu. Nah, namun dengan perkembangan teknologi saat ini, teknologi itu mampu merubah situasi tersebut. Dan work automation yang akan jadi bahasan kita di pagi ini, di sesi ini, itu bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk virtual yang dilakukan oleh software, seperti gambar yang di sebelah kanan ilustrasinya. Kita pakai software gitu. Di mana software ini biasa dikenal dengan sebutan bot atau singkatan dari robot ini. Kita sebutnya bot yang mampu mengotomasi
suatu proses dengan cara bot ini mengimitasi peran manusia dalam berinteraksi dengan komputer dengan cara yang super efisien. Kenapa enggak? Karena gini, ini sangat super efisien karena dia adalah suatu robot atau bot. Maka dia mampu bekerja secara non-stop terus-menerus dengan cepat, dengan tingkat akurasi yang tinggi, dengan konsistensi yang tinggi pula, dan bisa mengurai kesalahan sampai dengan 100%. Artinya up to zero defect. Karena sekali dia berjalan dengan benar, ya seterusnya benar gitu. Dan 100% juga si bot ini ketika kita define, maka 100% comply dengan policy yang ada di perusahaan-perusahaan kita. Semua audit rekornya ada. Selayaknya, intinya gini, selayaknya manusia itu yang mengakses sistem ya. Jadi betul-betul selayaknya manusia mengakses sistem yang ada, misalnya Excel kah, email kah, ERP kah, atau apa kah. Tapi ini bukan manusia yang akses di sistem itu, tapi sebuah robot. Sehingga menghasilkan kualitas yang baik dan konsisten. Apa sih yang baru kita lihat adalah sebuah bot yang menjalankan, yang pertama, bot ini tadi menjalankan download email dan attachment-nya, yaitu PDF, dan kemudian dicari berdasarkan spesifik kriteria dan ditempatkan pada files folder tertentu. Yang pertama. Yang kedua, bot tadi itu membuka PDF, scanning, membaca datanya, kemudian data-data tersebut diekstrak dan ditempatkan di kolom-kolom di Excel. Yang ketiga, si robot ini login ke sistem, ke ERP atau ke sistem buat invoicing, ke finance system, dan memasukkan data yang tadi di Excel, kemudian dibuatkan invoice-nya, di-save invoice-nya. Terus kemudian yang keempat, si bot ini dia membuat suatu email, mengirimkan email konfirmasi bahwa sudah ada 4 invoice yang telah di-create dengan detail ada pada link yang disertakan di dalam body email tersebut. Ini adalah contoh simpel dari bot ini, dan semoga memberikan gambaran apa sih work automation dan yang akan kita bahas di sesi ini. Nah, kalau semua hal itu dilakukan oleh software atau bot, terus si manusianya ini nanti ngapain gitu kan? Sementara itu, sebenarnya si manusianya ini ketika peran itu sudah tergantikan oleh bot, maka manusia akan punya waktu yang lebih banyak dan bisa berfokus pada suatu pekerjaan yang lebih strategis dan memberikan value yang lebih tinggi lagi, memberikan direct value bagi organisasi juga. Serta mereka juga akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan, punya waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi lagi. Pekerjaan yang memang semestinya itu diperankan atau dilakukan oleh si manusianya.